Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli amma ba'd. Jamaah sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, ma'unah, hidayah serta berkah untuk kita semuanya, sehingga di penghujung bulan Sya'ban ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan di penghujung bulan Sya'ban ini yang insya Allah nanti malam kita akan memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Namun terlebih dahulu kita nanti menunggu keputusan dari Menteri Agama. Kalaupun sudah ditetapkan nanti malam tanggal 12 malam 13 April atau Senin malam Selasa tepatnya, apabila dari Menteri Agama sudah mencetuskan atau memutuskan bahwa nanti sudah memasuki satu Ramadan, dan marilah kita semuanya untuk bersiap-siap diri untuk ikut sholat tarawih, dan besoknya kita semuanya bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan tentunya. Baiklah jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, mohon maaf untuk hari ini kita akan membaca atau kita terangkan beberapa keterangan yang kita peroleh, yang kita ambil, yang bersumber dari beberapa hadis Nabi. Tadi Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ini dawuhe Kanjeng Nabi, ngendika bilih wulan Rajab wulanipun Allah Ta'ala lan wulan Sya'ban wulanipun Rasulullah lan wulan Ramadan wulanipun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene ingkang dipun maksud wulan Ramadan, wulanipun umat Muhammad, inggih menika Ramadan khusus wulanipun umat Muhammad supados dipun nggih nglampahi ibadah dhateng Allah Ta'ala ingkang ganjaranipun dipun tikelaken tinimbang wulan-wulan sanes-sanesipun. Jadi yang dimaksud bulan suci Ramadan ini adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad. Dalam arti kita disuruh untuk mengagungkan bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan pahalanya itu akan dilipat gandakan selain atau tidak seperti bulan-bulan biasanya. Dados wulan Ramadan setunggalipun wulan ingkang mulya, saking mulyane ngantos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niron. Ingkang maksudipun sapa wonge rumangsa seneng krana manjinge utawa tekane wulan Ramadan, wong iku ora bakal ora bakal didilat geni neraka. Jadi siapa orangnya yang gembira, senang hati merasa akan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya orang itu untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aja sampai keliru, ngarepe Ramadan wis seneng seneng, begitu Ramadan engko gak poso, tidak boleh. Lho Kang, sampean gak poso Kang? Lho lha apa dadak poso? Aku arepe Ramadan wis seneng atiku, wis bunga atiku. Lek wis bunga atiku aku haram mlebu nang neraka, berarti aku jadi ahli swarga. Lah terus piye? Akhirnya aku ora poso. Nah itu jangan sampai begitu. Itu jenenge wong angel.
Angel tuturane angel tenan tuturanmu. Ya, demikian. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Ya, selanjutnya apa maneh upamane umatku weruh lan ngerti rahasia utawa keutamaan kang terkandung sakjroning wulan Ramadan, mesti umatku iku duwe pengarep-ngarep supaya setahun iku dadi Ramadan kabeh. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Seandainya umatku mengetahui kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan, maka umatku akan mengharapkan bahwa satu tahun itu dijadikan oleh Allah sebagai satu bulan Ramadan saja. Jadi umpama awak dhewe iki ngerti ning mulyane bulan suci Ramadan, ya monggo dalam 12 bulan itu sing bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya itu semua dijadikan bulan Ramadan. Nah, karena kita tidak tahu keutamaannya, ya kadang-kadang kita merasa bingung, merasa galau, bahkan mungkin ada yang merasa susah dengan kedatangannya bulan suci Ramadan. Sosok niku perasaane bingung, poso neh, traweh neh, sahur neh, waktu niku ada juga saudara kita yang merasa demikian. Tapi kita sebagai umat Islam, umat Muslim ya harus punya bangga. Sopo wong sing gak kepengin ketukan ulang Ramadan, kabeh berkah. Ramadan itu apa sih, Pak? Ramadan itu artinya adalah membakar. Jadi siapa orang yang memasuki bulan suci Ramadan, maka dosanya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek wong biyen iku lak arepe poso Ramadan teko, iku gawe oncor iku lho, oncor. Jadi disumet sampai oncor iku diobong sampai entek nuduhne iki lho ulan suci Ramadan teko. Dosamu diobong kaya resik entek sampai dadi awu, kaya dadi awune oncor sing diobong niku. Demikian. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Ramadan panen ganjaran. Ya, ini Ramadan adalah panen pahala untuk kita. Wulan Ramadan menawi dipun nggih kangge nglampahi kesaenan ageng ganjaranipun. Kados ingkang dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang wosipun. Nah, niki dawuh Kanjeng Nabi, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadatan sanatan." Iki dawuh Kanjeng Nabi. Sapa wonge nekani ana ing majelis taklim wulan suci Ramadan, mongko saben-saben jangkae wong iku ditulis minangka ibadah setahun. Masya Allah. Jadi siapa orang ya yang datang di majelis taklim, majelis ilmu, majelis taklim atau majelis zikir di bulan suci Ramadan, maka satu langkah dia ditulis ada nilai pahala sama seperti kita beribadah setahun. Masya Allah, satu langkah setahun. Bayangkan jika rumah kita omahe kula jenengan iki rada adoh teko masjid, rada adoh teko majelis taklim, gelem teko budal nang pengajian. Sak jangkah iku diitung diijoli karo Gusti Allah iku padha karo ibadah suwene setahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, yang kedua, lan sapa wonge nglampahi salat jamaah sakjroning wulan suci Ramadan, Allah Ta'ala bakal paring marang wong iku saben-saben rakaat diparingi negara kang kebak karo nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang gendong. Ya, ini dulu. Jadi orang-orang yang mau ngelanggene napa istilahnya? Mendawamkan sholat berjamaah, maka satu rokaatnya itu diberikan pahala oleh Allah, diberi seperti negara yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi awak dhewe iki berusaha sak mampune, lek biasa sadurunge Ramadan ijek males, ijek aras-arasen, males arepe sholat jamaah nang musala napa teng masjid. Nggih, saniki monggo belajar malih sareng-sareng nambahi mumpung kita kedatangan bulan suci Ramadan. Kedatangan bulan suci Ramadan. Nggih, salajengipun waman barra walidayhi fi Ramadan yanalu nadzarallahu ta'ala birrahmati wa ana kafilun fil jannah. Iki dhewe Kanjeng Nabi.
Lan sapa wonge ngabekti marang wong tuane, bapak utawa ibune sakjroning wulan Ramadan, wong iku bakal ditingali Allah taala mawi peninggal rahmat. Mawi peninggal rahmat. Lan Kanjeng Nabi nanggung marang wong iku mlebu wonten ing swarga. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mau berbakti kepada orang tuanya di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan eh, nadhrah, dilihat oleh Allah dengan nadhrah rahmah, dilihat dengan pandangan yang belas kasih. Dan Rasulullah menjamin orang itu besok orang itu akan masuk surga, ditanggung oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita punya kesempatan nih, yang masih punya orang tua, yang masih hidup di dunia, masih ada ibu, masih ataupun masih ada bapak, ya kita berbakti, kita hormati, kita muliakan, kita berbakti nenggone wong tua, ngabekti nenggone wong tua, kita mendapatkan pandangan rahmat, pandangan belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, wa ma min imra'atin tatlubu ridho zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Sing sapa wonge bojo wadon usaha supaya suami sakjroning wulan Ramadan tansah ridho lan seneng, bojo wadon iku bakal oleh ganjaran kaya ganjarane Siti Maryam, yaiku ibune Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah. Lan Siti Asiyah yaiku garwane Raja Fir'aun. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa seorang perempuan ini yang berusaha semaksimal mungkin untuk agar suaminya ridho kepadanya, entah itu bagaimanapun caranya, ya apa obat bojone iso seneng iso ridho marang dekne, monggo wong wadon iku oleh ganjaran kaya ganjarane Ibu Siti Maryam. Sopo Pak Ibu Siti Maryam? Ibu Siti Maryam iku ibune Nabiullah Isa alaihi salam. Masya Allah, yang dituduh berselingkuh, yang dulu dituduh yang tidak-tidak, sehingga beliau mengandung Nabiullah Isa dan beliau diusir. Mboten namung ngoten, juga mendapatkan pahalanya Siti Asiyah, yaitu garwane Raja Fir'aun. Garwane Raja Fir'aun. Waman qadha hajata akhihil muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Lan sapa wonge nekani hajate dulur Islam ana ing wulan Ramadan, Allah taala uga bakal nekani 1000 hajate wong iku besok ana ing dina kiamat. Jadi ini momen atau kesempatan untuk kita bantu saudara kita yang membutuhkan, ya. Kita tekani hajate dulur kula jenengan sedaya Islam. Lah monggo sapa wonge sing gelem nekani hajate dulure Islam ana ing wulan suci Ramadan, ya kita bantu, monggo hajate 1000 hajate wong iku bakal ditekani besok ana ing dina kiamat. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Kanjeng Nabi, man asraja fil masjidin min masajidillah ta'ala fi Ramadan kana lahu nurun fi qabrihi wa kataba lahu sawabal musallina fi dzalikal masjid wa shallat alaihi malaika wa astaghfiru lahu hamalatal arsy madama dzalika fil masajid. Ini yang keenam, sapa wonge, barang siapa yang memberikan cahaya terang, mau sapa wonge madangi ana ing masjid sakjroning wulan suci Ramadan, wong iku besok ana ing jero kuburan katon mencorong lan ditulis padha ganjarane wong-wong kang padha salat ana ing masjid iku. Lan para malaikat uga malaikat hamalatul arsy padha nyuwunake marang wong iku selagine wong iku isih masang lampu madangi ana ing masjid iku. Masya Allah. Jadi orang-orang yang memberikan jariah penerangan atau lampu di masjid-masjid, selama lampu itu masih ada di dalam masjid, maka orang itu tetap mendapatkan pahala dari lampu itu. Dan siapapun orang yang sholat di dalam masjid itu, maka orang yang jariah di masjid itu mendapatkan pahala sama seperti orang-orang yang ada di masjid itu. Diumpama ning jero masjid iku ana wong 100, nah
dia orang yang jariah di masjid itu mendapatkan pahala 100 orang itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, selanjutnya Allahumma sholli ala Muhammad ya. Selanjutnya pun sekawan pokok kegiatan Ramadan. Salebetipun bulan Ramadan wonten sekawan peristiwa utawi kegiatan. Ya. Ada 4 kegiatan yang apa istilahnya? Yang ada di bulan suci Ramadan. Apa itu? Tiang mukmin dipun wajibaken ngelampahi puasa sak wulan salebetipun wulan Ramadan. Orang-orang mukmin diwajibkan oleh Allah pada satu bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Nomor loro, kesempatan ngelampahi sholat tarawih ingkang sanesipun bulan Ramadan boten wonten sholat tarawih. Yang kedua adalah kegiatan sholat tarawih yang di lain bulan selain bulan Ramadan itu tidak ada. Jadi sholat tarawih itu yang ada hanya di bulan suci Ramadan. Pertama, kita diperintah untuk melakukan puasa Ramadan. Yang kedua, ada kegiatan namanya sholat tarawih. Yang ketiga, Allah Ta'ala nurunaken Al-Quran wonten ing bulan suci Ramadan kanggo pituduhing umat lan kangge bedaken perkara kang hak lan kang batil. Yang ketiga adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan ada peristiwa namanya Nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Yang keempat, orang wonten dalu ingkang berkah inggih menika nami Lailatul Qadar. Ini diturunkan di bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama adalah kita disuruh untuk berpuasa Ramadan, yang kedua sholat tarawih, yang ketiga peristiwa nuzulul Quran, yang keempat adalah apa tadi? Ada peristiwa yang namanya adalah Lailatul Qadar. Ya, selanjutnya wajib puasa. Tiang mukmin kewajiban nglampahi puasa Ramadan menawi sumerep tanggal setunggal Ramadan wonten ing malam tanggal 29 wulan Sya'ban. Lajeng ing enjingipun kedah puasa menawi mboten sumerep tanggal inggih lajeng nyempurnaken wulan Sya'ban tanggal 3 dosa, lajeng enjingipun mesti wajib ngelampahi puasa. Ini kalau sudah menjadi kebiasaan bagi kita, yaitu sebagai seorang muslim untuk mengikuti tanggal 1 Ramadan biasanya kita mengikuti pemerintah saja. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi wong enu padha ben penak kabeh. Bareng sekali Menteri Agama mencetuskan 1 Ramadan tanggal sekian, jadi kabeh bareng padha poso. Syaratipun poso. Syaratipun yang ingkang ngelampahi poso wonten gangsal. Di persyaratan untuk melakukan puasa itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang berpuasa harus beragama Islam. Masa Ramadan maksudnya. Yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf itu atau yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa. Yang ketiga, kuat ngelampahi poso. Kuat melakukan puasa. Ini adalah persyaratannya. Yang keempat, waras atau sehat. Yang kelima, mukim. Dalam arti mukim itu tidak dalam perjalanan. Mboten nalika kegesahan. Dados tiyang kang mboten agami Islam, dereng dewasa atau tasih alit, mboten kuat poso, nembe sakit, nembe kekesahan utawa perjalanan jauh, sedaya menika nyebabaken mboten kewajiban puasa Ramadan. Itu orang-orang yang tidak boleh tidak berpuasa, termasuk orang yang sakit itu juga boleh tidak berpuasa. Rukunipun poso, rukunnya puasa. Di sini diterangkan ada 2. Yang pertama adalah niat. Niat poso. Angsalipun niat saben-saben dalunipun mulai maghrib ngantos waktu imsak. Jadi niat untuk berpuasa itu waktu maghrib sampai waktu imsak. Sampai waktu imsak. Jadi diusahakan kalau kita nanti seandainya tidak bisa sholat tarawih secara berjamaah, maka niatkanlah dulu niatkanlah dulu untuk besok puasa. Biar kita tidak lupa untuk niatnya ya. Nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niatnya. Yang kedua,
rukunnya puasa yaitu meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Jadi sampai niat, pertama niat, nomor loro mencegah diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mangke wengke ngutai keterangan ini batalipun poso. Jadi orang-orang yang ingin melakukan puasa syaratnya tadi sudah. Sekarang rukunnya. Jadi rukun itu yang dikerjakan di dalamnya. Kalau syarat itu dikerjakan sebelumnya. Batale poso, ingkang batalaken poso di antaranya adalah ngelebetaken utawi mlebet piyambak barang kang menapa kemawon wonten bolongan ingkang sakit terus dugi weteng, cangkem, irung, kuping, kubul lan dubur. Ini kita memasukkan atau kemasukan sesuatu ke jalan terus, jalan yang bisa menerus seperti mulut. Ini kan mulut bisa terus ke bawah, hidung, telinga, kubul. Kubul itu alat kelamin untuk seorang laki-laki ataupun perempuan. Dubur adalah jalan untuk buang air besar. Yang kedua, sengaja untuk mutah-mutah. Ini juga membatalkan puasa. Makanya lek poso gak usah kadek mutah-mutah ritek. Yang ketiga, medal maninipun sebab senggolan utawa ngambung. Jadi kalau di waktu siang kita jangan dekat-dekat dengan istri, dengan suami biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nomor 4, kumpul estri ini pun piyambak wonten ing siangipun bulan Ramadan. Ini juga membatalkan puasa. Yang kelima, haid, nifas, edan dan murtad. Dan edan dan murtad. Kemudian sunahipun poso ingkang antawisipun menawi sampun jelas mancing waktu maghrib supados enggal-enggal buka. Yang pertama, kita disunahkan ketika sudah memasuki waktu maghrib, memasuki waktu berbuka, ya kita disunahkan untuk cepat-cepat untuk melakukan berbuka, walaupun ibaratnya hanya meminum 1 teguk air ibaratnya. Dengan membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amaltu wa laka aslamtu alaika tawakkaltu dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala. Yang kedua adalah menawi sahur ingkang akhir. Jadi diperbolehkan kita ketika sahur itu adalah waktu yang untuk diakhirkan. Sadurunge tet waktu imsak iku sadurunge imsak kita disunahkan untuk makan sahur. Lek urung tet iku aja mari lek sahur dhisik. Lek wis tet imsak itu kita sudahi waktu sahur kita. Jadi yang pertama menyegerakan untuk berbuka puasa, yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Yang ketiga, ampun ngatos guneman ingkang mboten wonten faedahipun. Yang ketiga, sunah berpuasa kita tidak boleh bicara yang tidak ada manfaatnya. Lebih baik diam, karena puasa kita bisa tidak mendapatkan pahala karena dari berbicara kita yang tidak baik. Apalagi nanti menggunjing, ngerasani tonggone, ngomong eleke wong, adu-adu fitnah. Itu kita tidak mendapatkan pahala apa-apa ya. Kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Jadi banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa, yang dia dapatkan adalah haus dan dahaga. Mencegah dari makan dan minum tetapi lidahnya tidak dijaga. Ngomongin keaiban orang, ngomongin kejelekan orang. Nah, itu tidak boleh, agar kita semuanya mendapatkan kesempurnaan di bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah mudah-mudahan semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk fadilah salat tarawih kita ikuti season berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita serta memberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah semua mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dongakno muga-muga panjenengan sedaya nongonti ae dimanapun Anda berada yang menyimak siaran ini, tak doakan mudah-mudahan selalu diberikan keimanan yang kuat, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang beruntung hidup di dunia sampai hidup di akhirat. Terima kasih. Jangan lupa channelnya Zainal Mustafa Official, dukung dengan subscribe
like and comment. Insya Allah mendapatkan barokah untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.